Selamat pagi semuanya. Saya lihat Tuan Bennett setelah saya di 908. Saya tidak bisa menjanjikan itu. Saya adalah juru bicara. Saya suka berbicara, jadi saya akan berusaha memperhatikan waktu. Jadi, selamat pagi. Merupakan suatu kehormatan berada di sini. Saya merasa terhormat bisa berada di sini dan berbagi panggung dengan begitu banyak suara yang berpengaruh. Semua yang membantu membentuk percakapan penting tentang masa depan wilayah kita di negara ini. Selama setahun terakhir, banyak orang mengenal saya sebagai juru bicara IDF, biasanya dengan latar belakang biru, bukan latar belakang merah. Saya mulai terbiasa dengan itu. Biasanya saya di sana untuk menyampaikan perkembangan terbaru. Tapi hari ini, saya ingin membagikan sesuatu yang lebih pribadi. Pandangan saya tentang di mana kita berada hari ini dan mengapa, setelah semua yang telah kita saksikan, saya sangat optimis. Sebelum menjalani peran ini, saya menghabiskan 4 tahun sebagai Kepala Divisi Kerjasama Internasional di IDF. Secara harfiah, saya adalah Menteri Luar Negeri Militer. Jadi, itu adalah masa yang dramatis dan menentukan di Timur Tengah. Dan saya mendapat kehormatan untuk mengalaminya secara langsung sebagai perwakilan IDF ke negara-negara yang tidak pernah saya bayangkan bisa saya ajak bicara dan kunjungi. Israel selalu dipandang sebagai negara kecil yang dikelilingi oleh musuh. Hampir seperti ungkapan modern dari frasa Alkitab, sebuah bangsa yang hidup sendirian. Am levadadiskon. Israel adalah negara kecil yang hidup di lingkungan yang sangat sulit. Kalian semua tahu itu. Kalian tahu, sebagai orang Israel, kami dibesarkan dengan satu gagasan sederhana. Kami akan membela diri dengan kekuatan kami sendiri. Ini sudah ada dalam DNA kami dan masih tetap ada. Hal itu tertanam kuat dalam etos Israel. Namun selama era kesepakatan Abraham, ketika itu dimulai, hal itu menjadi mungkin. Hal itu menjadi mungkin melalui kepemimpinan Presiden Trump, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemanapun saya bepergian di Timur Tengah, ke negara-negara di Timur Tengah, ke negara-negara yang tidak pernah saya pikir akan saya kunjungi, saya melihat sesuatu yang mengejutkan saya. Saya melihat rasa hormat yang tulus terhadap Israel. Saya bertemu dengan para pemimpin militer di wilayah ini yang ingin bekerja sama. Dan bersama-sama, kami mulai membangun arsitektur regional yang baru. Yang dibangun bukan hanya berdasarkan ancaman bersama, tetapi juga kepentingan bersama dan peluang bersama. Pada bulan Mei 2023, rasanya kami lebih dekat dari sebelumnya untuk meraih tangan Arab Saudi. Mereka bahkan mengumumkannya. Dan kemudian, lalu 7 Oktober pun terjadi. Apa yang dimulai sebagai serangan Hamas terhadap Israel dengan cepat berkembang menjadi perang regional yang melibatkan Hizbullah, Houthi, dan bahkan Iran sendiri. Sejak hari itu, IDF telah bertempur di 7 front yang berbeda. Seluruh bangsa telah menjawab panggilan untuk mengabdi. Perang ini telah mengungkapkan sesuatu yang penting kepada dunia. Ambisi Iran tidak berhenti di perbatasan Israel. Rudal, drone, dan proksi-proksinya mengancam stabilitas seluruh kawasan dan bahkan semakin jauh dari itu. Banyak orang bertanya-tanya, apakah 7 Oktober akan menandai berakhirnya kesepakatan Abraham? Namun, ujian sebenarnya dari kesepakatan Abraham bukanlah sebagaimana mereka bertahan di masa perang. Ujiannya adalah, apakah mereka akan bertahan atau tetap ada di masa damai? Dan mereka berhasil. Pada saat yang sama, perang ini mengingatkan kita tentang jenis musuh yang sedang kita hadapi. Prajurit kita saat ini juga sedang melawan musuh yang bersembunyi di balik warga sipil, membangun terowongan di bawah rumah-rumah, dan menempatkan infrastruktur militernya di dalam komunitas sipil. Itulah medan pertempuran yang sedang kita hadapi. Dan meskipun begitu, mereka tetap berkomitmen untuk bertindak dengan presisi dan memegang teguh nilai-nilai yang mendefinisikan IDF. Musuh-musuh kita melihat nilai-nilai kita sebagai sebuah kelemahan. Kita melihatnya sebagai kekuatan. Selama 2,5 tahun terakhir ini, sebagai juru bicara IDF, saya telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Selama kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, saya telah melihat bangsa kita beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan siapapun.
Saya telah melihat inovasi di medan perang, ketangguhan di rumah, dan para prajurit muda menemukan solusi untuk tantangan yang tampaknya mustahil. Selama hampir 3 tahun, IDF telah membela Israel di 7 front, di darat, di laut, di udara, dan di front dalam negeri, 3 tahun terakhir telah mengingatkan kita bahwa ukuran kita tidak pernah menentukan kekuatan kita. Rakyat kita yang menentukan. Selama setahun terakhir, saya terus berpindah antara mengunjungi para prajurit kita di garis depan, bertemu warga sipil di garis belakang, dan berbicara kepada media. Baru-baru ini, seorang fotografer tempur wanita muda dari unit saya, berusia 19 tahun, sedang menjalankan misinya di Lebanon Selatan, mendampingi pasukan kita dan mendokumentasikan operasi bersejarah IDF. Dia membawa 2 alat yang mungkin paling penting di zaman sekarang, yaitu senjata dan kamera. Saat pertempuran di garis depan, dia terluka oleh drone peledak yang diluncurkan oleh teroris Hizbullah. Saya pergi mengunjunginya di rumah sakit. Saya bertemu dengan keluarganya. Dia seumuran dengan putri saya, yang juga seorang tentara. Saya berharap bisa memberinya beberapa kata penyemangat. Sebaliknya, dia yang justru menyemangati saya. Dia tidak fokus pada cederanya. Dia fokus pada misinya, pada kapan dia akan kembali bersama teman-temannya. Saya meninggalkan ruangan itu di rumah sakit, sambil memikirkan betapa berbeda kenyataan di perang ini dibandingkan dengan cara perang ini sering dibicarakan. Kebanyakan orang hanya melihat judul berita. Saya punya hak istimewa untuk melihat orang-orang di balik berita itu. Peran ini telah memungkinkan saya untuk bertemu dengan setiap bagian dari IDF, mulai dari pasukan cadangan dan tentara tempur, hingga pria dan wanita yang bekerja diam-diam di balik layar. Di balik setiap operasi, ada ribuan orang yang memikul tanggung jawab besar. Ketika saya bertemu dengan para tentara muda ini, saya sering teringat kembali pada awal perjalanan militer saya sendiri. Saya bergabung dengan militer lebih dari 30 tahun yang lalu di Korps Lapis Baja. Selama 33 tahun, tank-tank adalah rumah saya. Saya menghabiskan sebagian besar karir saya memimpin para prajurit di medan perang. Pada tahun 2006, selama Perang Lebanon Kedua, saya memimpin pasukan dalam pertempuran Wadi Saluki, di area yang sama di mana tentara IDF beroperasi sekarang. Selama pertempuran itu, saya terluka parah. Tubuh saya hancur, dan para dokter tidak yakin seperti apa masa depan saya nantinya. Namun beberapa minggu kemudian, saya kembali kepada para prajurit saya. IDF telah berubah secara dramatis sejak saat itu. Ancaman-ancamannya berbeda, teknologinya juga berbeda. Medan perangnya juga berbeda dalam beberapa hal. Tapi, beberapa hal tidak pernah berubah. Rasa tanggung jawab, kemauan untuk maju ketika negara memanggil. Semangat yang sama ada di generasi ini. Mereka luar biasa. Itu bisa terlihat. Terima kasih. Itu bisa terlihat dari para tentara cadangan yang berkali-kali melapor untuk bertugas. Saya sering ditanya, apa strategi pasukan pertahanan Israel? Yang harus saya katakan kepada Anda, kami telah belajar melalui pengalaman pahit bahwa melindungi rakyat kami tidak bisa berarti menunggu serangan berikutnya. Gencatan senjata tidak bisa berarti kembali ke kenyataan tanggal 6 Oktober. Hari ini, IDF bertindak secara proaktif, mengambil inisiatif. Kami menghilangkan ancaman sebelum menjadi serangan dan mencegah musuh kami untuk membangun kembali kekuatan mereka. Di setiap medan, satu pelajaran telah membimbing kami sepanjang perang ini. Prajurit IDF berdiri di garis depan sebagai penyangga antara musuh dan rakyat Israel. Dan kami akan tetap di sana sampai ancaman ini disingkirkan. Satu hal yang tidak sepenuhnya saya sadari ketika saya menerima peran sebagai juru bicara IDF adalah betapa banyak bagian berbeda dari perang ini yang akan saya saksikan. Seringkali saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan kabar baik, seperti kembalinya Sandra kepada keluarga mereka, operasi yang berhasil, atau selesainya sebuah operasi. Dan terkadang, tanggung jawabnya jauh lebih berat. Berdiri di depan kamera setelah kami kehilangan prajurit
memberitahu keluarga dan masyarakat tentang peristiwa menyakitkan yang akan selalu kami ingat. Minggu ini, saya menghadiri acara Shiva untuk Letnan Kolonel Dor Ben Shimon yang gugur Jumat lalu saat memimpin pasukannya di Lebanon Selatan. Saya berbicara dengan istrinya, yang juga seorang perwira di IDF. Hanya setahun sebelumnya, Dor menamai putri kecilnya, Gaia, untuk mengenang sahabat dekatnya, Mayor Guy Nisli, yang juga gugur setelah terluka dalam pertempuran di Gaza. Bagi saya, Guy dan Dor menceritakan kisah Israel. Di antara Guy dan Dor, Anda bisa melihat sesuatu yang sangat khas Israel. Persaudaraan, tanggung jawab, dan kenangan yang menjadi kehidupan. Saat saya melihat kembali 3 tahun terakhir ini, saya tahu perang ini akan terlihat sangat berbeda tanpa dukungan dari teman-teman dan sekutu kita. Kepada mitra Amerika kami, para prajurit pria dan wanita yang berdiri bahu-membahu bersama kami di semua lini setiap saat, ini jauh lebih dari sekedar kemitraan. Dukungan Anda telah menyelamatkan kami, nyawa di seluruh wilayah, dan untuk itu kami akan selalu berterima kasih. Dan terima kasih kepada kalian semua di ruangan ini karena telah bersuara, karena telah berdiri bersama Israel, bahkan ketika itu, dan masih tidak selalu mudah. Setelah lebih dari 30 tahun mengenakan seragam, saya bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan terbesar Israel bukanlah tank, pesawat, intelijen, atau teknologinya. Kekuatan terbesarnya adalah rakyatnya, dan ketika saya melihat para pria dan wanita muda yang bertugas hari ini, saya melihat wajah-wajah, saya melihat Dor, saya melihat Guy, saya melihat Sachal, fotografer tempur muda, dan saya dipenuhi dengan keyakinan. Bukan hanya pada masa depan IDF, tetapi juga pada masa depan Israel. Terima kasih banyak.